Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah. Menurut Anda doa teragung Anda bacakan dalam sujud, menjelang salam, di waktu-waktu ijabah, menurut Anda apa doa paling agung? Itu doa paling sering dibacakan Nabi SAW dalam hadis Anas, betul. Tapi doa teragung jemaah sekalian, doa Nabi Nuh dan doa Nabi Ibrahim. Kalau doa Nabi Nuh, Rabbighfirli wa liwalidayya. Kalau doa Nabi Ibrahim, Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Coba Anda renungkan, Anda bacakan Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah orang tuaku. Doa yang singkat ini, Rabbighfirli wa liwalidayya, mengandung 3 ibadah. Ibadah yang pertama adalah doa. Ibadah yang kedua adalah istighfar. Ibadah yang ketiga adalah birrul walidain. Ibadah yang ketiga adalah birrul walidain. Kalau Anda misalnya Rabbana atina, itu nilai ibadahnya 1, doa. Kan? Tapi kalau Rabbighfirli wa liwalidayya, nilai ibadah pertama adalah doa, nilai ibadah yang kedua adalah istighfar, dan nilai ibadah yang ketiga adalah birrul. Tidak semua doa adalah istighfar, dan tidak semua istighfar adalah doa. Baik. Jadi ada baiknya lebih sungguh-sungguh membacakan doa tersebut. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, mungkin registrasi bisa dilanjutkan selesai Isya. Kita fokus dengan kajian sekarang. Poin yang ke-16 dalam pembahasan undang-undang di dalam dakwah salafiyah. Yang ke-16 adalah ihsanul dhanni bil muslimin wa hamlu kalamihim ala ahsani mahamilihi wa sitru uyubihim ma'a adamil ghaflati an bayaniha li sahibiha. Pada poin yang ke-16 ini, Syekh Abdullah hafizahullah ta'ala menegaskan 3 hal penting. Yang pertama, diwajibkan hukumnya berhusnuzan kepada setiap kaum muslimin. Tidak boleh suuzon kepada kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang beriman, jauhilah banyak prasangka, yaitu prasangka buruk. Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika dia menjelaskan pintu-pintu setan untuk menjatuhkan manusia kepada dosa, salah satunya adalah husnuzan. Salah satunya adalah suuzan. Perhatikan jemaah sekalian, seseorang yang betapapun baiknya, Anda akan melihatnya musuh disebabkan karena suuzan. Ini kawan Anda baik sekali, ramah sekali, dermawan sekali dengan berbagai macam pemberian-pemberian.
Tapi kalau Anda suudzon, sebaik apapun dia, Anda akan tetap melihatnya dengan kebencian dan permusuhan. Oh, ini ramah, ini baik, pura-pura semuanya. Coba lihat jemaah sekalian. Dalam pepatah Arab disebutkan man sahaba duna khata'in fala sahibalahu au kama qalu. Siapa yang ingin punya teman yang tidak punya kesalahan, sampai mati Anda nggak akan punya teman. Jadi nggak usah bermimpi, saya ingin sahabat yang nggak pernah salah. Karena Anda juga nggak pernah sempurna untuk orang lain, kan? Kenapa Anda menuntut orang lain sempurna untuk Anda, sementara Anda pun tidak pernah sempurna untuk orang lain? Bahkan kadang-kadang, kesalahan orang kepada kita adalah kesalahan kita yang kita nggak sadari kepada orang lain. Misalnya, hari ini saya dusta kepada seseorang, 3 hari kemudian datang seseorang yang dusta kepada saya. Saya terima pahitnya dusta seseorang, tapi kalau saya duduk sebentar merenungi diri saya sendiri, ternyata dusta orang ini kepada saya hari ini, ternyata dusta saya beberapa hari lagi kepada orang lain. Ingat jamaah sekalian, beberapa kali saya sampaikan di kajian ini dan di kajian lain, di antara sifat Allah yang sangat menakutkan adalah kemahaadilan. Tidak satu pun kejahatan Anda kepada orang lain, melainkan Anda akan mendapatkan itu. Anda tidak akan mati sebelum mendapatkan kejahatan Anda kepada orang akan terjadi terhadap diri Anda sendiri. Makanya kalau Anda nggak mau, kalau Anda tidak mau sikap kasar orang lain, maka jangan berikan sikap kasar Anda kepada orang lain juga. Baik. Jadi di sini beliau mengatakan diwajibkan berhusnuzan kepada setiap muslim. Poin yang kedua ini sangat penting. Wa hamlu kalamihim ala ahsani mahamilihi. Anda wajib menafsirkan kesalahan ucapan seorang muslim dengan tafsir yang baik. Seseorang salah bicara. Tugas Anda menerima kesalahan ucapan orang lain, berikan penafsiran yang baik terhadap kesalahan tersebut. Kaidah ini berulang-ulang disebutkan Syekhul Islam dalam sejumlah catatan beliau dalam Majmu' Fatawa dan selainnya. Ternyata jamaah sekalian, ucapan orang-orang lain yang salah ini hanya karena saya belum memberikan penafsiran yang baik. Adapun orang berucap salah, tapi saya berikan penafsiran yang baik, ucapan salah ini akan hilang dengan penafsiran yang baik tersebut. Contoh konkret antara Syekhul Islam dengan yang sebagian anggaplah guru-guru kita, karena saya sering beberapa kali dengar di kajian-kajian. Rabi'atul Adawiyah rahimahullahu taala beliau menyampaikan satu pernyataan yang satu pernyataan yang benar-benar sangat panas, sangat hot, sangat berani kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, ya Allah, berikan saja surgamu kepada kekasih-kekasihmu. Aku tidak butuh. Dia mengatakan begitu. Berikan saja surgamu kepada kekasih-kekasihmu. Jamaah sekalian, selanjutnya beliau mengatakan, apabila aku mengibadahimu karena surgamu, kau usah berikan aku surgamu. Dan apabila aku mengibadahimu karena takut nerakamu, masukkan saja aku ke dalam nerakamu. Tapi kalau memang aku mengibadahimu karena engkau, maka jangan palingkan wajahmu dariku. Sama sekalian, ini kan pernyataan yang sangat
berani. Saya kira apabila keagungan Allah memenuhi hati seseorang, gak mungkin ada keberanian bicara seperti ini. Jika aku mengibadahimu karena surgamu, jangan berikan surga itu kepadaku. Jika aku mengibadahimu karena takut nerakamu, masukkan saja aku ke dalam neraka itu. Apa maksud beliau? Aku tidak mengibadahimu kecuali karena engkau. Seakan-akan Rabi'atul Adawiyah ingin menegaskan, yang mengibadahi Allah karena surga, atau yang mengibadahi Allah karena takut neraka, ikhlasnya tercemar. Tapi yang mengibadahi Allah karena Allah, inilah tajrid. Inilah murninya keikhlasan. Ini makna yang ingin disampaikan oleh Rabi'atul Adawiyah. Ucapan beliau ini keliru atau benar? Keliru. Saya ibadah kepada Allah karena ingin surga, ya karena memang Allah sendiri yang menjanjikan surga. Saya beribadah kepada Allah karena takut neraka, karena Allah sendiri yang mengancam saya dengan neraka. Masa saya tidak takut dengan ancaman Allah? Dan masa iya saya tidak ingin janji Allah yaitu surga? Nah, maka dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, niat pertama kita dalam semua kebaikan adalah Allah. Ini nomor satu. Dan niat yang kedua adalah pemberian-pemberian Allah. Jadi bahwa Anda menginginkan pemberian Allah dalam satu kebaikan, tetapi Allah adalah tujuan pertama Anda, ini tidak mencemari keikhlasan. Misalnya Anda pergi berjihad, tujuan pertama Anda adalah Allah, tujuan yang kedua adalah ghanimah. Apakah keikhlasan Anda akan tercedera dengan hal itu? Tidak. Kecuali kalau misalnya Anda berjihad, tujuan Anda ghanimah dan tidak ada tujuan lain, atau tujuan nomor satu adalah ghanimah, Allah adalah tujuan yang kedua atau ketiga, ini memang merusak dan mencederai keikhlasan. Baik, itulah tadi ucapan Rabi'atul Adawiyah. Berkali-kali saya dengarkan dalam sebuah ceramah di Indonesia, bahkan di luar Indonesia juga, ucapan Rabi'atul Adawiyah ini digunakan menjadi pisau untuk mencederai Rabi'atul Adawiyah. Beberapa kali saya baca tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang ucapan ini, beliau menyebutkan dua hal yang tidak terdengar oleh saya, baik di ceramah dai-dai salafiyah di Indonesia ataupun syekh-syekh yang terdengar oleh saya di luar negeri. Yang pertama, Syekhul Islam mengatakan, ucapan ini masyhur dari Rabi'atul Adawiyah, tapi jalur riwayatnya tidak jelas. Ini nomor satu. Dan yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalaupun benar Rabi'atul Adawiyah mengatakan demikian, pertama itu adalah ucapan yang salah. Tapi kesalahan itu disebabkan karena cintanya yang berlebihan kepada Allah, berlebihan dalam arti kata tidak terpandu dengan ilmu. Anda tahu jamaah sekalian, salah satu konsep yang sangat besar di dalam tasawuf adalah al-fana. Yang dimaksud dengan al-fana adalah mengabaikan selain Allah untuk Allah, meniadakan selain Allah untuk Allah. Maka kalau Anda salat dan Anda masih melihat surga, Anda belum meniadakan selain Allah untuk melihat Allah. Oh, itu belum fana itu. Kata mereka, tajrid atau memurnikan keikhlasan saat Anda fana. Artinya meniadakan selain Allah agar Anda fokus dengan Allah. Ini konsep fana di dalam orang-orang tasawuf. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, Rabi'atul Adawiyah mencintai Allah tapi menggunakan perasaan dan tidak menggunakan ilmu. Sehingga cinta dengan perasaan tanpa terbimbing dengan ilmu membuat Rabi'atul Adawiyah mengucapkan kata-kata yang keliru. Coba lihat betapa bagus penafsiran Syekhul Islam. Pertama beliau mengatakan riwayat itu enggak jelas.
Jadi jangan dipastikan itu ucapan beliau, sementara riwayatnya belum jelas. Yang kedua, kalaupun itu ucapan beliau, pertama itu salah, dan yang kedua, kesalahan ini terjadi karena cintanya yang sangat besar kepada Allah, menggunakan perasaan dan tidak menggunakan ilmu. Beliau nggak mengatakan, oh ini kesalahan Rabi'atul Adawiyah murni karena syahwat dan hawa nafsu. Syekhul Islam kalau begitu, beliau mengatakan kesalahan Rabi'atul Adawiyah disebabkan karena cinta yang besar kepada Allah dengan perasaan, tidak dengan ilmu. Nah, jadi kembali kepada pembicaraan kita, bahwa kapanpun kita mendengarkan ucapan-ucapan yang salah, tugas Anda adalah berikan penafsiran yang baik kepada ucapan yang salah agar ucapan salahnya menjadi hilang. Nah, kalau sekarang nggak begitu jemaah sekalian, ucapan yang benar justru diberikan penafsiran yang salah. Ini terjadi disebabkan karena persaingan, disebabkan karena hati yang kotor. Jadi kaedah dibalik oleh banyak orang. Mestinya ucapan yang salah berikan penafsiran yang baik. Kalau orang sekarang ucapan yang baik diberikan penafsiran yang salah. Imam Ghazali mengatakan, saking dahsyatnya dengki dalam hati seseorang, ketika ucapan yang baik ini tidak bisa disalah tafsirkan, maka mereka menyalahkan niat. Oh, ucapannya memang bagus, tapi niatnya pasti nggak bagus. Itu ketika ucapan yang baik tidak bisa disalah tafsirkan, maka mereka menyalahkan niat. Ini kan sangat jahat sekali jemaah sekalian. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, ulama-ulama kita ketika salah, mereka manusia jemaah sekalian. Terhadap kesalahan ulama, mereka wajib mendapatkan penafsiran baik Anda. Baik. Wasitru uyubihim. Poin yang ketiga, kata Syekh Abdullah Hafizullah Ta'ala, wajib menutupi aib seseorang. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesalahan, ada orang yang jatuh kepada satu aib, Anda wajib menutupi aib itu. Tetapi tetap memberikan nasihat. Yang artinya, sampaikan nasihat tetapi secara tertutup. Subhanallah. Apabila teman Anda salah, Anda berikan nasihat secara tertutup, maka Anda telah melakukan dua ibadah. Ibadah yang pertama, Anda bernasihat. Ibadah yang kedua, Anda menutupi aib. Anda menutupi aib. Adapun Anda sampaikan nasihat atas kesalahan seseorang secara terbuka, perhatikan, nasihat Anda ini tidak lagi kebaikan, karena di dalamnya terdapat kejahatan, yaitu membuka aib. Padahal jemaah sekalian, sejatinya memberikan nasihat kebaikan tidak? Kebaikan. Tapi ketika Anda menyampaikannya secara terbuka sehingga orang lain menjadi malu, nasihat ini tidak lagi kebaikan karena Anda membuka aib. Maka apabila Anda bernasihat atas aib seseorang, kesalahan seseorang, pastikan nasihat itu secara tertutup. Karena nasihat secara tertutup mengandung dua ibadah. Ibadah yang pertama, nasihat. Ibadah yang kedua, menutup aib. Kadang-kadang di grup WA grup kita jemaah sekalian, ada kawan-kawan yang salah. Dia salah melakukan satu postingan dan lain-lain. Saya lihat ada beberapa jalan yang salah. Salah jalan yang pertama, melihat ada postingan yang salah lalu rame-rame keluar grup. Itu tidak ada nilai ibadahnya sama sekali. Dan Anda jangan berpikir keluarnya Anda dari grup adalah kebaikan yang membuahkan pahala. Ya, ini kesalahan pertama. Kemudian kesalahan yang kedua, begitu ada postingan yang salah dalam grup, kemudian ramai-ramai menghujat. Ini juga postingan yang salah. Ini cara nasihat yang salah. Nah, dua-duanya sering terjadi di grup WhatsApp
ya kajian-kajian kita. Ini bukan jalan salafiyah seperti itu, jangan salah. Jalan salafiyah adalah nomor 3. Kalau di dalam WA grup kita ada postingan yang salah, maka ajak orangnya diskusi secara tertutup. Lakukan WhatsApp pribadi. Postingan kamu nggak baik. Karena ini, mohon segera kamu hapus. Itu baru sesuai dengan jalan kaum salafus saleh. Itu sesuai dengan fikih nasihat. Tapi bahwa ada postingan yang keliru, subhanallah, kadang-kadang ada satu postingan antara baik dan buruk memang nggak bisa dipisahkan. Misalnya satu video nasihatnya sangat bagus, tapi backgroundnya adalah musik. Backgroundnya adalah musik. Ada apa ini? Ini artinya antara kebaikan dan keburukan gak bisa Anda pisahkan sama sekali. Nah, nasihatnya adalah kebaikan, tetapi musiknya adalah keburukan. Nah, kira-kira apa langkah yang Anda akan ambil? Anda menghindar dari buruknya tapi membuang nasihatnya? Atau Anda ambil nasihatnya tapi jatuh kepada buruknya musik? Mana yang mesti Anda ambil jamaah sekalian? Imam Izz bin Abdus Salam rahimahullah mengatakan Anda timbang. Kalau memang kebaikan nasihat itu sangat besar, maka buruknya musik diabaikan. Buruknya musik ini disabarkan. Tapi kalau memang nasihatnya sangat sedikit, manfaatnya sangat kecil, misalnya apa sih nasihatnya? Nasihatnya adalah tips jalan kaki yang sehat. Backgroundnya musik. Itu postingan Anda baik, backgroundnya musik. Dan nilai kebaikan yang Anda sampaikan, nilai kebaikannya cuma 20. Sementara nilai buruknya musik misalnya 50. Itu postingan seperti itu dibuang. Tapi kalau misalnya nilai kebaikan postingan itu sampai nilai 70, nilai 80, maka buruknya musik ini ditahankan, disabarkan. Untuk apa? Untuk mengambil, ini yang dinamakan dengan fitnah jamaah sekalian. Kita hidup di satu zaman, seringkali kebaikan itu tidak murni. Dan seringkali kejahatan itu pun tidak murni. Inilah fitnah itu salah satunya. Di depan Anda ada satu kebaikan, tapi telah bercampur dengan keburukan. Ada juga di depan Anda keburukan, tapi telah tercampur dengan banyak kebaikan. Nah, ini menjadi kebingungan. Nah, bagaimana Anda menyikapi hal seperti ini? Saya katakan tadi Imam Izz bin Abdus Salam rahimahullah, beliau mengatakan timbanglah baik dan buruk. Kalau baiknya lebih besar, maka keburukan ini wajib ditanggung. Maka keburukan ini wajib disabarkan. Tapi kalau ternyata keburukan ini sangat besar, maka kebaikan ini juga diabaikan. Baik jamaah sekalian. Poin yang ke-17. Poin yang ke-17 ini sangat penting. Idza ghalabat mahasinur rajuli lam tudhkar masawi'uhu illa limaslahah. Wa idza ghalabat masawi'ur rajuli lam tudhkar mahasinuhu khasyata an yaltabisa al-amru 'alal awam. Beliau mengatakan, apabila kebaikan seseorang dominan, maka keburukannya wajib disembunyikan. Dan gak boleh dinampakkan kecuali karena ada maslahat. Tapi kalau keburukan seseorang lebih dominan, maka kebaikannya pun tidak perlu disebut-sebut. Supaya orang tidak terjebak dengan kebaikan yang sedikit itu. Baik. Menurut Anda Firaun itu punya kebaikan tidak? Yang membesarkan Nabi Musa siapa? Yang menggaji Ummu Musa untuk menyusui Musa siapa? Jadi Firaun memiliki kebaikan tapi setetes. Kejahatan dan keburukan Firaun lautan. Kaidah berbunyi, kalau kejahatan seseorang lebih banyak, maka kebaikannya nggak perlu lagi disebut-sebut.
supaya orang tidak terjebak. Nah, bayangkan kalau misalnya Anda puji-puji Firaun. Oh, Firaun jasanya luar biasa. Oh, Firaun dermawan memberikan gaji kepada Ummu Musa. Anda mengindahkan Firaun sampai-sampai nanti kesalahan Firaun akan tertelan oleh orang lain. Nah, iblis, apa menurut Anda iblis itu nggak punya kebaikan? Ada juga kebaikan iblis. Setidaknya dia pernah beribadah kepada Allah sebelum Adam. Akan tetapi kejahatan dan keburukan iblis itu sangat dominan. Maka menyebutkan kebaikan yang sedikit di samping keburukan yang sangat banyak, ini nggak boleh. Baik, begitu juga dengan lawannya. Seseorang yang kebaikannya dominan, kesalahannya hanya sedikit, Anda nggak boleh mengungkit-ungkit kesalahan yang sedikit ini. Nah, saya lihat jemaah sekalian, poin ini dilanggar di dalam dakwah salafiyah kita. Ada seorang guru yang salah, salahnya berapa? Salahnya 2, 3, atau 4. Oke, baiknya berapa? Baiknya dulu disebutin. Karena kadang-kadang begitu ada seorang guru yang salah satu, seolah-olah dibalik salah satu itu nggak ada kebaikan sama sekali. Salah yang satu ini dibesar-besarkan, sampai kemudian kebaikan-kebaikannya menjadi hilang. Jemaah sekalian, ini kezaliman. Dan itu tidak dinamakan dengan manhaj. Manhaj itu artinya undang-undang, manhaj itu artinya kaedah, artinya apapun sikap yang akan Anda ambil, pastikan bahwa sikap itu sesuai dengan undang-undang. Undang-undangnya ini dia, seseorang yang kebaikannya lebih banyak, maka kejahatannya dirahasiakan. Tapi seseorang yang kejahatannya lebih banyak, kebaikannya nggak perlu dibesar-besarkan. PKI itu punya kebaikan tapi kecil sekali. Karena keburukan mereka nyaris 100%. Anda tak boleh membesar-besarkan kebaikan yang sedikit supaya orang tidak hanyut dalam keburukan yang sangat banyak. Nah, kaidah ke-17 ini tidak hanya berlaku di dunia dakwah kita, ini pun berlaku di dunia pergaulan kita. Bahkan ini pun berlaku antara Anda dengan saudara Anda. Ini berlaku antara Anda dengan istri Anda. Istri Anda pasti punya kesalahan, tapi kebaikannya sangat banyak. Yang mesti Anda lakukan apa? Abaikan kesalahan yang sedikit agar Anda tetap menikmati kebaikan yang banyak. Dan orang, mohon maaf, bodoh namanya, kalau tidak bisa bersabar dengan satu kesalahan sehingga dia hilang 1000 kebaikan. Ini istri Anda kebaikannya 1000, kesalahannya cuma 1. Kenapa Anda nggak bisa sabar dengan salah yang 1 supaya Anda nggak kehilangan kebaikan yang 1000? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha ukhra. Kata Nabi Sallam, tidak boleh seorang suami benci kepada istri hanya karena satu kesalahan. Karena di balik satu kesalahan itu ada banyak sekali kebaikan. Jangan benci istri, kata Nabi, karena satu kesalahannya. Karena di balik satu kesalahan itu ada banyak kebaikan. Seakan-akan Nabi kita ingin mengatakan, lihat kesalahan yang kecil itu dengan kebaikannya yang banyak. Supaya kesalahan yang kecil itu hilang. Nah, jadi jangan kesalahan yang kecil dibesar-besarkan sehingga kebaikan yang banyak itu betul-betul lenyap. Itu jalan yang salah. Poin yang ke-18, isti'malul alfadhish syar'iyyah lidiqqatiha wa indibatiha wa tajannubil alfadhid dakhilati wal multawiyah, mathalan asy-syura la ad-demokratiyah. Penulis mengatakan dalam beragama atau menjelaskan agama biasakan menggunakan istilah-istilah yang syar'i. Jadi jangan gunakan istilah-istilah yang enggak jelas. Ya, kadang-kadang saya dengar di dunia dakwah ini, oh si fulan itu orangnya talbih, oh si fulan ini orangnya manhajnya nggak jelas. Itu semua istilah yang tidak syar'i.
Kalau memang dia munafik, katakan si fulan ini munafik. Kalau memang dia orang fasik, katakan si fulan ini fasik. Kalau memang dia kafir, katakan si fulan ini kafir. Nah, kalau Anda tidak menemukan satu istilah yang syar'i untuk kesalahan seseorang, berarti dia nggak salah. Paham maksud saya? Kalau ada seseorang yang dinamakan salah, baik, coba carikan istilah yang syar'i untuk kesalahan ini. Kalau Anda tidak temukan istilah yang syar'i untuk satu kesalahan, berarti nggak ada kesalahan. Karena semua kesalahan ada istilah syar'inya. Si fulan berzina, istilah syar'inya apa itu? Oh, itu fasik. Si fulan itu sering berdusta, istilah syar'inya apa itu? Itu munafik. Jadi tidak ada kesalahan yang tidak ada istilah syar'inya. Maka kalau disebut-sebut ada satu kesalahan dan tidak ada istilah syar'inya, berarti itu bukan kesalahan. Baik. Atau nomor dua, jamaah sekalian, salahkan orang lain menggunakan istilah yang ilmiah. Menggunakan istilah yang ilmiah. Misalnya si fulan ini mengajak masyarakat melakukan revolusi. Itu istilah ilmiahnya apa itu? Hah? Seseorang yang mengajak revolusi, istilah ilmiahnya apa? Mungkin Anda nggak menemukan istilah syar'inya, tapi istilah ilmiahnya adalah khawarij. Istilah ilmiahnya adalah khawarij. Jadi yang dimaksud dengan istilah syar'i, istilah yang langsung dari Al-Quran. Yang dimaksud dengan istilah ilmiah, istilah yang langsung didefinisikan ulama dengan ijtihad. Nah, gunakan dua istilah ini atas semua kesalahan orang. Maka kalau ada kesalahan dan tidak ada istilah syar'inya, juga tidak ada istilah ilmiahnya, berarti tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Si fulan, fulan mengatakan iman itu cukup di hati, nggak perlu diucapkan syahadat. Non muslim misalnya, kalau dia udah yakin Allah Esa, Islam benar, tanpa ucapkan syahadat pun dia telah muslim hanya dengan keyakinan itu. Ini kesalahan bukan? Apa istilah syar'i untuk kesalahan ini? Nggak ada. Istilah ilmiahnya apa? Ini dinamakan dengan murji'ah. Kesalahan ada istilah ilmiahnya, atau kesalahan pasti ada istilah syar'inya. Jadi kalau ada satu kesalahan tanpa istilah syar'i dan ilmi, percayalah, berarti tidak ada yang salah. Wallahu ta'ala alam. Sementara kita kumandangkan aja. Kita lanjutkan poin yang ke-19. Al-mawqifus sahih min al-madhahib al-fiqhiyah hiya tharwatun fiqhiyatun 'azimatun 'alaina an nadrusaha wa nastafida minha wa min mahasiniha wa la nata'assab laha wa la naruddaha 'ala wajhi al-iman ijmal wa natajannaba dha'ifaha wa na'khudha minha al-haqqa was-sawaba 'ala dawi al-kitab was-sunnati wa bi fahmi salafil ummah. Beliau mengatakan sikap yang lurus, yang ilmiah terhadap mazhab. Mazhab yang dimaksud adalah mazhab fikih. Ketahuilah jemaah sekalian, mazhab fikih jumlahnya sejumlah ahli fikih. Kalau ahli fikih ada 1000, berarti mazhab itu ada 1000. Karena yang dimaksud dengan mazhab adalah ijtihad. Ijtihad seorang ahli dinamakan dengan mazhab. Istilah mazhab ini, subhanallahil azim, di Facebook beberapa waktu lalu, saya baca tulisan, subhanallah, telinga kita gatal sebetulnya. Tapi banyak orang yang menulis untuk memperlihatkan, apa namanya, bukan memperlihatkan kepintaran gitu ya. Kalau model Ustadz Firanda nulis itu memang untuk memberikan kepintaran. Tapi sebagian orang kadang-kadang menulis bukan untuk memberikan kepintaran, tapi untuk memberikan sok pintar aja. Jadi si penulis ini mengatakan, antara mazhab dengan manhaj itu sama katanya. Antara mazhab dengan manhaj sama. Di mana samanya?
Manhaj itu artinya adalah undang-undang ilmiah dan kaidah-kaidah ilmiah, itu namanya manhaj. Lalu yang dimaksud dengan mazhab, mazhab itu adalah hasil ijtihad, dinamakan dengan mazhab. Nah, yang kacau lagi seorang guru nih ceramah, dia mengatakan yang dimaksud dengan manhaj adalah cara beragama. Cara menjalankan agama namanya sunnah, bukan manhaj. Angkat tangan menjelang salat, ini sunnah, itu cara beragama. Cara ruku bahwa Anda mengangkat tangan, kemudian meletakkan tangan di lutut, lalu merenggangkan dua siku. Itu sunnah atau manhaj? Itu sunnah. Bahwa Anda kemudian sujud, ya, meletakkan dahi, meletakkan hidung, meletakkan dua tangan, dua lutut, kemudian ujung jari-jari, merenggangkan perut dengan paha, merenggangkan juga kedua paha. Ini cara sujud seperti ini namanya sunnah atau manhaj? Sunnah jemaah sekalian. Jadi kalau orang awam yang menyebutkan bolehlah kita pahami, orang awam gitu, tapi terlalu banyak bicara. Tapi kalau yang menyampaikan ini seorang yang guru, yang dimaksud dengan manhaj adalah cara beragama, salah banget. Baik, jemaah sekalian, istilah mazhab ini adalah istilah yang sangat indah sekali. Kadang-kadang ada satu kebenaran yang 100% benar. Ini dinamakan dengan dalil. Ini dinamakan dengan dalil. Tapi kadang-kadang ada satu kebenaran, tapi tidak 100%, tapi lebih dekat kepada kebenaran. Itu yang dinamakan dengan mazhab. Ijtihad Imam Syafi'i rahimahullah, apakah itu kebenaran? Tidak. Tapi dekat dengan kebenaran. Ijtihad Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, apakah itu kebenaran? Bukan. Tapi dekat dengan kebenaran. Yang dekat dengan kebenaran bukan kebenaran, maka dinamakan dengan mazhab. Adapun kebenaran dinamakan dengan al-haq. Jadi jangan sampai ucapan seorang guru Anda katakan ini kebenaran. Itu jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab dalam kitab beliau yang sangat bagus tentang dalam hukum Islam, namanya Ilamul Muwaqqi'in. Di sana beliau menjelaskan tentang adab-adab berfatwa. Kalau memang fatwa itu adalah pendapat sendiri, jangan katakan ini kebenaran, nggak boleh. Kebenaran dalam hal ini adalah begini, padahal itu cuma pendapat pribadi, nggak boleh jemaah sekalian. Maka Imam Syafi'i rahimahullah, Anda lihat dalam kitab Al-Um, beliau mengatakan, saya suka orang begini-begini dan begini. Saya suka orang begini-begini. Dia mengatakan saya suka, enggak mengatakan ini adalah kebenaran. Baik, kebenaran dinamakan dengan al-haq. Al-haq dinamakan kebenaran karena nilai kebenaran di dalam al-haq 100%. Karena nilai kebenaran dalam al-haq 100%, maka orang yang membantahnya bisa menjadi kufur. Nah, tetapi ijtihad, nilai kebenarannya hanya mayoritas, mendekati kebenaran. Maka tidak dinamakan dengan al-haq, tapi dinamakan dengan mazhab. Nah, berapa jumlah ahli fikih? Itulah jumlah mazhab. Itulah jumlah mazhab. Karena setiap ahli fikih punya ijtihad, dan ijtihad ini yang dinamakan dengan mazhab. Nah, kalau kemudian yang populer ada 4 mazhab, karena keempat imam ini memiliki murid yang sangat banyak, murid-murid Imam Abu Hanifah mereka mengumpulkan pendapat beliau, menyebarluaskan pendapat beliau, sehingga pendapat beliau sangat dikenal. Secara khusus di daerah Turki, misalnya daerah Pakistan, daerah India misalnya. Imam Malik rahimahullah, murid beliau banyak, mereka menyebarkan mazhab beliau, maka tersebarlah mazhab Malik di negara-negara Afrika, di Sudan, di Maroko, dan lain-lain. Yang luar biasa, Imam Malik orang Madinah. Di Madinah nggak ada mazhab Malik. Mazhab Malik justru adanya di mana?
Di negara-negara Eropa sana, di Sudan, di Mali, di Maroko dan lain-lain. Adapun di Madinah sendiri, di tanah Hijaz sendiri, Makkah, Madinah, Saudi Arabia ini menggunakan mazhab Ahmad. Mazhab Ahmad. Nah, mazhab Syafi'i ada di negara-negara Asia, Indonesia, Malaysia dan lain-lain, termasuk Mesir. Mesir kenapa? Mesir karena memang Imam Syafi'i wafat di Mesir. Baik jamaah sekalian, beliau mengatakan mazhab fikih yang 4 ini sarwatun fikhiyatun azimah. Adalah kekayaan fikih yang sangat agung. Halaina an nadrusaha, kita wajib belajar menggunakan mazhab. Di tengah-tengah kita ini kecerobohan ilmiah. Saya nggak katakan ulama tingkat ustadz tingkat Indonesia, bahkan tingkat dunia sekalipun. Banyak ulama-ulama yang selalu mengatakan saya berjalan di atas mazhab salaf, manhaj salaf, tapi ternyata banyak pendapat fikihnya yang menyimpang dari pendapat mayoritas. Guru kita Ustadz Aris Munandar, kita dulu pernah satu kelas, tentu ilmu beliau lebih besar. Beliau menulis buku Mufradat Fulan. Artinya pendapat-pendapat Syekh Fulan yang menyimpang dari pendapat jumhur ulama. Jadi ada seorang ulama selalu mengatakan saya mengikuti mazhab salaf, manhaj salaf. Tapi begitu diteliti pendapat beliau sangat banyak yang menyimpang dari pendapat jumhur ulama. Antara lain misalnya beliau mengatakan tidak sah i'tikaf kecuali di 3 masjid. Tidak sah. Berarti di Indonesia, di Amerika, i'tikaf itu cuma ada di Mekah, di Madinah dan Palestina. Pendapat beliau ini, walaupun beliau mengatakan saya mengikuti faham salaful ummah, ternyata pendapat ini nggak ada pendapatnya di kalangan salaful ummah. Nah, beliau juga mengatakan perempuan diharamkan menggunakan perhiasan yang melingkar. Perempuan kalau berhias gunakan tindik. Adapun cincin, adapun kalung, adapun gelang itu perhiasan melingkar. Hukumnya haram bagi perempuan. Ketika kita kejar misalnya mana salaful ummah yang berpendapat demikian, ternyata walaupun Anda paling 1 atau 2. Kenapa demikian? Ini dia masalahnya. Muncul satu kecenderungan ilmiah langsung mengacu kepada dalil dan mengabaikan mazhab. Nah, ketika mereka mengabaikan mazhab, maka muncul pendapat yang sangat aneh. Dalam Islam haji ada 3 macam. Tamattu', qiran, furada. Lalu beliau mengatakan tidak boleh haji kecuali dengan haji tamattu'. Nah, maka jemaah sekalian yang saya hormati, pendapat-pendapat aneh ini muncul karena langsung mengambil hukum dari hadis dan tidak mengacu kepada pendapat ulama-ulama terdahulu. Sehingga muncul pendapat syuzuz, pendapat yang aneh. Dinamakan pendapat aneh, Anda saja berpendapat demikian, gak ada orang berpendapat demikian. Ya, cuma mereka yang berpendapat demikian, yang lain tidak ada. Nah, maka di sini penulis mengatakan bahwa dalam mempelajari fikih gunakan mazhab. Supaya apa? Supaya Anda tidak terjebak pada pendapat-pendapat yang aneh. Pendapat guru Anda benar, tapi tidak ada ulama yang berpendapat demikian. Wa nastafida minha wa min mahasiniha. Dan kita wajib mengambil keindahan, kaedah-kaedah yang terdapat dalam mazhab-mazhab tersebut. Dan saya dengarkan ceramah dari Syekh Abdul Aziz At-Turaifi. Beliau salah seorang ulama besar Saudi, usia muda tapi keilmuannya luar biasa. Terlepas dia berseberangan dengan penguasa atau tidak, ilmunya luar biasa. Dalam sebuah wawancara ditanya, Syekh, sehari berapa jam Anda baca buku? Beliau mengatakan, sehari saya baca buku 16 jam. Wajar dia jadi Syekh. Kita baca buku cuma melalui WhatsApp. Jadi saya pernah
mendengarkan penjelasan beliau, ceramah beliau ilmiah selama 1 jam. Dari mazhab yang 4 mana yang lebih indah dalam berkaidah? Ternyata walau beliau bermazhab Hambali, bermazhab Ahmad, beliau mengatakan, kalau mengacu kepada kaidah-kaidah mazhab, maka mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling indah dalam berkaidah. Makanya 3 mazhab sepakat menggunakan usul fikih Imam Syafi'i dalam bermazhab. Imam Ahmad, mazhab Ahmad, mazhab Malik, mazhab Syafi'i. Ketika mazhab ini menggunakan usul fikih Imam Syafi'i dalam berijtihad. Itu kan? Nah, jadi kalau kemudian kita tidak mau belajar menggunakan mazhab mereka, menggunakan kaidah-kaidah mazhab mereka, itu kacau nanti. Berikutnya, wala nata'assabalaha. Beliau mengatakan, walaupun kita mengikuti satu mazhab fikih, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, namun kita tidak boleh fanatis. Kita nggak boleh fanatik. Anda ikut mazhab Syafi'i, ya, tapi jangan fanatik. Nah, ada satu ucapan guru-guru, sebetulnya nggak baik betul ya. Kata mereka, orang luar Indonesia ini mengaku bermazhab Syafi'i, tapi yang diikuti adalah Syafi'iyah, bukan Syafi'i. Yang diikuti adalah Syafi'iyah, bukan Syafi'i. Seperti Nawawi rahimahullah, seperti Ibnu Hajar rahimahullah. Ini bukan Syafi'i, ini Syafi'iyah. Anda boleh diikuti. Kalau memang mazhab Syafi'i, ikuti Syafi'i. Nah, ini terdengar juga nih di tengah kajian. Cuman yang mengatakan hal seperti itu ya siapa? Misalnya gini, saya mazhab Syafi'i, bolehkah saya mengikuti seorang Syafi'iyah? Seorang Syafi'iyah yang terpercaya, silakan diikuti di dalam bermazhab Syafi'i. Misalnya, dalam bermazhab Syafi'i saya menggunakan kitab Imam Nawawi. Imam Nawawi Syafi'i bukan? Bukan, tapi dia adalah Syafi'iyah. Tapi dia seorang Syafi'iyah yang terpercaya. Nah, kalau saya belajar mazhab Syafi'i dari seorang Syafi'i yang terpercaya, di mana salahnya? Baik. Saya ingin mengikuti mazhab Syafi'i misalnya, tapi acuan saya dalam hal ini misalnya adalah fatwa Izz bin Abdus Salam. Saya belajar mazhab Syafi'i dari Syafi'iyah. Di mana salahnya kalau memang Syafi'iyah yang menjadi referensi Syafi'i saya adalah seorang yang terpercaya? Masalahnya dalam ceramah itu pernyataan tadi disebutkan untuk apa namanya? Untuk menyalahkan. Beliau mengatakan kalau memang ingin bermazhab Syafi'i, belajar kitab Syafi'i. Itu salah. Bermazhab Syafi'i, mengikuti Syafi'iyah dibenarkan dengan catatan Syafi'iyah yang terpercaya karena bukunya diterima orang-orang. Imam Nawawi menulis kitab Majmu' Muhazzab, diterima di seluruh dunia. Beliau menulis kitab Rawdatul Talibin dalam fikih mazhab, diterima di seluruh dunia. Ya, jadi belajar mazhab Syafi'i dari Syafi'iyah yang terpercaya itu benar. Kecuali kalau Anda belajar mazhab Syafi'i dari guru kampung seperti saya misalnya. Kamu mazhab Syafi'i, siapa guru kamu dalam mazhab Syafi'i? Ustaz Fulan. Nah, itu baru aneh itu. Tapi kalau Anda belajar mazhab Syafi'i dari Syafi'iyah yang terpercaya, seperti Imam Nawawi, seperti Ibnu Hajar, seperti misalnya Imam As-Suyuti, seperti misalnya Imam Al-Muzani. Muzani ini langsung muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Ar-Ramli, Imam Al-Mawardi, dan lain-lain. Baik jamaah sekalian. Wala nata'assabalaha, namun kita tidak boleh bermazhab dengan fanatisme. Apa yang dimaksud fanatisme? Ketika satu mazhab Anda jadikan sebagai kebenaran, berarti Anda telah fanatisme. Mazhab Syafi'i benar, yang lain salah. Tadi kita sudah katakan mazhab ini bukan kebenaran, tetapi lebih dekat kepada kebenaran. Wala naruddaha ala wajhil ijmal, dan kita nggak boleh menolak mazhab secara global. Boleh Anda menolak mazhab Syafi'i, tapi pendapat A, pendapat B. Bahwa Anda menolak secara keseluruhan, itu jalan yang salah. Maka mengatakan kita beragama ikut sunnah, nggak ikut mazhab.
Kalau nggak ikut mazhab berarti ikut mazhab kamu. Ikut mazhab guru Anda. Lebih baik mana misalnya saya ikut mazhab Syekh Utsaimin daripada mazhab Ahmad langsung? Tentu mazhab Imam Ahmad langsung. Jadi itu nggak benar ya, kita berislam ikut sunnah saja, nggak usah ikut mazhab. Lah Anda paham sunnah pakai apa? Anda paham sunnah melalui pendapat ulama. Pendapat ulama itu mazhab. Wa natajannaba dha'ifiha, tapi yang dhaif di dalam mazhab wajib dihindari. Di semua mazhab pasti ada yang dhaif. Dalam mazhab Malik ada yang dhaif, dalam mazhab Syafi'i ada yang dhaif, dalam mazhab Abu Hanifah ada yang dhaif. Semua yang dhaif ini wajib dihindari. Tapi ingat, dhaifnya satu mazhab karena dalil atau karena kaidah. Tetapi Anda nggak boleh mendhaifkan satu mazhab dengan mazhab. Pendapat fulan lemah karena pendapat fulan, nggak bisa. Dhaifkan pendapat saya dengan dalil, atau dhaifkan pendapat saya dengan kaidah. Bahwa Anda dhaifkan saya dengan seseorang, Anda salah. Karena saya tidak terbaik dan dia pun tidak terburuk. Wa na'khudhu minhal haqqa was-shawaba 'ala dhai'il kitab was-sunnati wa bifahmi salafil ummah. Kita wajib bagian-bagian yang benar dalam mazhab sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Baik jamaah sekalian, inilah poin ke-19. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi poin 20 dan selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Ada 48 detik lagi. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.